Cerita dimulai dari Boruto dan yang lainnya berada di dalam dimensi Momoshiki yang mirip seperti di bumi. Saat itu terdapat banyak air mengalir dan pepohonan yang membuat mereka bisa beristirahat layak setelah berhasil mengalahkan Otsutsuki kasta tertinggi yang sangat kuat. Tapi dari lubuk hati Boruto paling dalam, dia masih belum yakin kalau mereka sudah mengalahkannya. Tapi pada saat pembicaraan mereka sedang berlanjut, jiwa Momoshiki muncul di depan mereka semua, dan dia mengatakan kebohongan kepada Boruto. Boruto yang dapat menguasai kekuatan matanya di tahap paling tinggi, langsung melenyapkan sisa-sisa jiwa Momoshiki sehingga dia menghilang. Menyaksikan itu Orochimaru dan yang lainnya cukup terkejut atas tindakan Boruto. Bahkan Orochimaru mengatakan, jika saja Boruto menunggu perkataan Momoshiki sebentar, mereka akan mendapatkan informasi. Boruto yang mendengar itu menjawab, dia pembohong besar si brengsek ini, sudah memberikan titik koordinat tempat kita kepada Otsutsuki itu. Aku tidak menyangka bajingan Momoshiki ini masih bisa muncul. Tapi bersiaplah, kita tidak akan bisa lama bersantai di sini. Panggil Paman Madara segera. Obito yang mendengar itu menjawab, kau benar Boruto, mereka sudah sampai di dalam dimensi Kamuiku. Ini cukup aneh, jika mereka tahu koordinat dari tempatmu, mengapa mereka ke sana? Itachi yang mendengar itu langsung melihat sesuatu yang ada di balik jubah Orochimaru. Dan kemudian dia mengambil pecahan tubuh Otsutsuki yang disembunyikan Orochimaru. Saat itu Itachi berkata, aku rasa, karena ini, mereka mendeteksi Otsutsuki itu mati di dalam dimensi Kamuimo Obito. Aku tidak menyangka, apa yang kau inginkan dari pecahan tubuh ini Orochimaru? Tobirama yang mendengar itu menjawab, sudah aku duga, aku tak percaya kau selalu melakukan hal yang tidak berguna Orochimaru. Aku harap kau tidak mati di sini. Orochimaru yang mendengar itu, langsung mengambil pecahan tubuh Otsutsuki kasta tertinggi dari tangan Itachi, dan kemudian dia berkata, aku tidak suka dengan perilakumu ini, kau membuatku kesal. Aku tidak akan melakukan hal yang tidak berguna, hanya saja, ini akan menjadi senjata harta karun bagi umat manusia. Boruto yang mendengar itu tiba-tiba mengambil pecahan tubuh Otsutsuki yang ada di tangan Orochimaru, dan kemudian dia melemparkannya. Menyaksikan itu Orochimaru langsung tersinggung dengan sikap kasar Boruto. Menyaksikan raut wajah Orochimaru yang jengkel, Boruto langsung berkata, bersiaplah, ledakan dahsyat akan muncul sebentar lagi. Tidak lama mengucapkan itu, benar saja, beberapa detik setelah melempar tubuh Otsutsuki itu, muncul ledakan dahsyat terjadi di sana. Bahkan Boruto harus menyerap api besar itu dengan karma di tangannya. Melihat hal itu, Tobirama berkata, kekuatan Jougan, kau melihat beberapa detik dari masa depan? Aku rasa kau harus berterima kasih pada Boruto Orochimaru, atau tidak kau akan hangus akibat api itu? Orochimaru yang mendengar ucapan Tobirama langsung terdiam. Dia benar-benar kaget terhadap apa yang ia lihat barusan. Saat itu Boruto berkata, aku sudah menduganya, ini akan dimulai lagi. Mereka sudah tiba. Dan sebentar lagi wujud makhluk merepotkan itu akan keluar dari gumpalan asap barusan. Berhati-hatilah. Tidak lama Boruto mengucapkan itu. Benar saja, 5 Otsutsuki dari kasta tertinggi yang tersisa muncul dari balik pekat asap tersebut, dan mereka langsung berpapasan. Tapi tidak lama, Madara ternyata sudah menunggu momen ini secara diam-diam. Dia langsung mementalkan para Otsutsuki itu dengan jutsu limbonya, sehingga mereka semua terdorong jauh akibat jutsu Rinnegan tersebut. Menyaksikan mereka sudah terkapar, Madara tanpa berlama-lama, langsung mengaktifkan Susanoo mode sempurnanya, dan langsung menebas para Otsutsuki itu dengan pedang raksasanya, sehingga tercipta dentuman keras di sana. Menyaksikan itu Tobirama tersenyum dan berkata, aku sudah memberitahukan hal ini padanya, aku tidak percaya dia bisa melakukan serangan tiba-tiba barusan. Aku harap serangannya berhasil. Masih belum selesai Tobirama berkata demikian. Tiba-tiba pedang Otsutsuki yang sebelumnya ada di tangan Orochimaru, tiba-tiba bergerak sendiri dan menusuk Tobirama secara telak, sehingga membuat dia tidak bisa bergerak. Obito yang melihat itu, langsung mencoba menghancurkan pedang itu dengan Kamui, tapi masih belum selesai Kamuinya bekerja. Salah satu dari Otsutsuki itu langsung menangkap Obito dari belakang, dan langsung mencekiknya secara tiba-tiba. Tapi Obito yang menyadari itu,
langsung membuat tubuhnya bisa menembus objek, sehingga salah satu dari Otsutsuki itu tidak bisa menyentuhnya. Itachi yang melihat itu, langsung menggunakan Amaterasu untuk membakar salah satu Otsutsuki itu, dan Jiraiya langsung menenggelamkannya dengan Jutsu Doton. Saat itu mereka berhasil menangkap salah satu Otsutsuki itu, bahkan Orochimaru hendak melakukan hal gila, dia ingin mencongkel mata Otsutsuki itu, tapi pada saat melakukan hal tersebut, tiba-tiba keempat Otsutsuki langsung muncul dari atas mereka semua. Para Otsutsuki itu menurunkan sebuah tiang putih raksasa dan langsung mengurung mereka semua di dalam. Madara yang menyaksikan itu langsung hendak menghancurkan tiang yang mengurung Boruto dan yang lainnya. Tapi di luar dugaan, ternyata Otsutsuki kasta tertinggi yang sebelumnya mereka kalahkan, tiba-tiba duduk santai di atas kepala Susanoo Madara sambil berkata, "Sialan, kalian membuatku benar-benar mati tadi. Aku terpaksa harus mengorbankan salah satu mata yang ada di dahiku ini." Madara yang menyaksikan itu langsung terdiam. Dia tidak percaya musuh yang mereka sudah kalahkan tiba-tiba masih bisa hidup. Tapi Madara menyaksikan doujutsu yang ada di dahi Otsutsuki itu benar-benar sudah tertutup tidak seperti biasanya. Saat itu, Madara langsung menyiapkan batang besi dari telapak tangannya, dan hendak menusuk leher Otsutsuki tersebut. Otsutsuki yang menyaksikan itu, langsung menangkap tangan Madara dan langsung mematahkannya dengan mudah. Dan tidak lama kemudian, Otsutsuki itu menjatuhkan pedang raksasa miliknya dari atas langit, dan membuat Susanoo Madara hancur berkeping-keping. Setelah hal tersebut, Otsutsuki itu langsung muncul dari atas Boruto yang sudah dikurung oleh rekannya, bahkan dia berkata, "Sayang sekali dari raut wajah kalian, sepertinya kecewa melihatku kembali ya, tapi maaf Orochimaru. Aku harus mengambil kembali pedangku, aku sudah membuat Madara tidak bisa bangun lagi. Tapi jujur saja, aku harus mengorbankan doujutsu Rinne Sharingan yang ada di dahiku ini untuk kembali hidup." Boruto yang melihat ada banyak Otsutsuki di atasnya langsung terdiam. Dia sedang menyiapkan sesuatu dan dia meminta cakra yang banyak kepada Kurama. Saat itu, Boruto langsung memegang bagian perut Tobirama yang terkena tusukan sebelumnya, sehingga membuat Tobirama tidak bisa bergerak. Boruto langsung memberikannya cakra dari karma, sehingga membuat regenerasi Tobirama berjalan lebih cepat. Saat itu Itachi berkata, "Sepertinya musuh kita yang sebenarnya sudah berkumpul semuanya di sini. Jadi sekarang ada 6 Otsutsuki ya? Tapi aku rasa mereka tidak sekuat si brengsek yang sudah menipu kita. Apalagi kita sudah terkurung di sini. Bagaimana dengan Mobito? Apa kau tidak bisa menembus tiang ini dan keluar?" Obito yang mendengar itu menjawab, "Sepertinya tidak bisa, mereka sudah membaca gaya bertarungku. Aku juga yakin, Boruto dan Idaima Hokage tidak bisa menggunakan Hiraishin akibat tiang aneh ini. Benar begitu kan Boruto?" Boruto yang mendengar itu menjawab, "Ya kau benar. Ini adalah tiang yang mengunci kita semua, tapi aku memerlukan waktu untuk melakukan sesuatu yang besar untuk menghancurkan kurungan ini." Setelah mengucapkan hal demikian, tiba-tiba uap cakra besar keluar dari kedua kaki Boruto. Menyaksikan itu, Otsutsuki kasta tertinggi langsung memerintahkan bawahannya untuk langsung melenyapkan mereka semua yang ada di bawah dengan satu serangan. Alhasil, masing-masing Otsutsuki itu menjatuhkan banyak sekali besi runcing dari tangan mereka semua, dan langsung mengarahkannya ke bawah. Alhasil, Boruto dan yang lainnya langsung terluka akibat serangan dari para Otsutsuki itu, bahkan Orochimaru terkena telak di area lehernya, sehingga membuat dia langsung terkapar dan mengeluarkan banyak darah akibat terluka. Boruto yang mendengar itu berkata sambil terluka, "Kalian semua bertahanlah, aku perlu beberapa detik lagi. Jadi jangan mati. Apapun yang terjadi, kita harus menang." Tidak lama Boruto berkata demikian, Kurama berkata, "Aku sudah menyiapkannya. Kau sudah bisa menggunakan kemampuan itu Boruto. Maaf aku terlambat memberikanmu cakra." Boruto yang mendengar itu langsung memasang segel jutsu di tangannya. Tiba-tiba semua pohon yang ada di tempat itu langsung bergerak kencang ke arah para Otsutsuki itu. Bahkan hamparan air yang ada di sana langsung keluar dari tempatnya dan bergerak menuju para Otsutsuki. Saat itu gelombang air seperti tsunami langsung berubah menjadi elemen es yang sangat tajam.
dan langsung melukai para Otsutsuki itu secara tiba-tiba. Bahkan pohon itu berubah menjadi naga kayu dan berhasil membuat para Otsutsuki langsung mundur akibat serangan maha dahsyat Boruto. Bahkan Otsutsuki kasta tertinggi jengkel dan berkata, "Kurang ajar, dia sepertinya sudah sadar kekuatan mata itu. Dia dapat mengendalikan alam sesukanya. Kalau begini, akan membuatku lebih kerepotan. Seharusnya aku sudah membunuh bocah ini saat pertemuan pertama." Setelah Otsutsuki itu berkata demikian, mereka semua terpaksa harus mengeluarkan Jikukan Ninjutsu dan pergi dari tempat itu. Sebab semua pohon yang ada di sana bisa berubah bentuk, dan begitu juga air yang bisa menyerang mereka. Bahkan tiang yang mengurung mereka langsung hancur dengan mudah akibat pohon yang dikendalikan Boruto untuk menghancurkan kurungan mereka. Semua yang menyaksikan hal menakjubkan ini terkejut dan kagum melihat kemampuan Boruto. Tidak ada yang berbicara sedikit pun melihat kekuatan Boruto. Bahkan Tobirama tidak bisa berkata apa-apa. Dia terdiam melihat keajaiban di depannya. Boruto bisa menguasai alam dengan Jougan, sehingga membuat para Otsutsuki yang terkenal luar biasa kuatnya harus mundur. Saat itu, Boruto langsung memasang segel jutsu dan dia membuat mantra di bawah tanah. Menyaksikan tindakan Boruto, Obito perlahan mendekatinya dan berkata, "Kau mengubah titik koordinat dari sebelumnya kan? Apa aku benar?" Boruto yang mendengar itu menjawab, "Ya, kau tidak salah. Ini kesempatan bagus agar para brengsek itu tidak bisa masuk sembarangan lagi di tempat ini. Aku sudah merubah titik koordinatnya. Bahkan jika jiwa Momoshiki memberitahukannya lagi kepada mereka, maka itu tidak akan bekerja. Dengan begini, kita akhirnya aman." Setelah Boruto berkata demikian, dia langsung tergeletak akibat kelelahan setelah mengeluarkan cakra yang besar. Bahkan menyaksikan itu, Jiraiya berkata kepada Tobirama, "Aku tidak menyangka ada Shinobi Konoha yang bisa melakukan hal gila seperti tadi. Aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Melihat apa yang dilakukan bocah ini." Tobirama yang mendengar itu tidak menjawab apapun. Dia langsung berjalan menuju ke tempat Madara yang sudah terkapar akibat serangan Otsutsuki itu sebelumnya. Saat itu Tobirama melihat Madara masih hidup, bahkan dia menendang pundak Madara sambil berkata, "Bangunlah Uchiha brengsek. Aku tahu kau tidak mati, tapi sepertinya kedua tanganmu tidak baik-baik saja." Madara yang mendengar itu menjawab, "Kau benar, dia mematahkan tanganku dengan mudah, tapi sepertinya kali ini kau bebas melakukan apapun yang kau mau. Aku sudah tidak bisa bergerak lagi." Tobirama yang mendengar itu langsung menyembuhkan luka Madara dan berkata, "Apa kau lihat kekuatan barusan dari bocah Uzumaki itu? Setiap detik aku di dekatnya, dia selalu membuatku kagum bagaimana anak ini bisa sekuat itu. Apa sebenarnya rahasia dari kekuatan matanya?" Madara yang mendengar itu menjawab, "Itulah alasanku tidak mau mati sebelum aku mengetahuinya. Boruto membuatku harus bertahan sampai akhir. Aku juga penasaran dengan matanya. Sepertinya masih banyak hal yang tidak aku ketahui, tapi setidaknya, dari yang kudengar, tempat ini sudah aman." Betapa serunya melihat para Otsutsuki itu kabur setelah melihat semua elemen alam yang ada di sini mengepung mereka. Itu benar-benar kekuatan yang menakutkan. Dia bisa mengendalikan semua air yang ada di sini dan membuatnya berubah bentuk, dan begitu semua pohon yang ada di sini. Aku sama sepertimu, benar-benar senang bisa hidup kembali di zaman ini." Tobirama yang mendengar itu menjawab, "Aku sepertinya setuju dengan kalimat terakhirmu tadi. Aku juga semakin penasaran melihat bagaimana akhir dari semua ini. Apa yang terjadi sekarang lebih mengerikan dari Mugen Tsukuyomi milikmu?" Madara yang mendengar itu berkata, "Hei, jangan bercanda. Kau tidak perlu membahas hal memalukan di masa lalu. Tapi sepertinya aku sudah bisa merasakan lengan kiriku." Tobirama yang mendengar itu menjawab, "Ya, kau benar, mungkin belum seutuhnya tulangmu bersambung, tapi setidaknya kau sudah lebih baik, ya walaupun jujur saja. Aku masih bingung melakukan ini padamu, orang yang paling aku benci." Madara yang mendengar itu tersenyum dan menjawab, "Aku juga sama, sangat canggung buatku saat kau menyembuhkan lukaku sekarang, tapi kita masih bisa saling membenci setelah semua ini selesai. Bagaimana? Apa kau setuju dengan tawaranku?" Tobirama yang mendengar itu menjawab,
Dasar bodoh, aku tidak pernah mau mengikuti ucapanmu, tapi baiklah, sepertinya penawaranmu kali ini cukup menarik, aku akan mengikutinya. Setelah hal tersebut, Madara perlahan bangkit dari posisinya, dan Tobirama berhasil menyembuhkan luka Madara. Menyaksikan itu, Jiraiya dan Orochimaru langsung tersenyum melihatnya. Menyaksikan raut wajah mengejek dari mereka, Tobirama langsung menjauh dan meninggalkan Madara, dan dia berkata, "Kalian semua jangan salah paham. Aku masih membenci Uchiha brengsek ini." Jiraiya dan Orochimaru yang mendengar itu langsung tertawa, bahkan Boruto juga ikut tersenyum melihat pemandangan itu. Tapi tidak lama, Itachi muncul di depan Boruto yang tergeletak dan berkata, "Bagaimana? Apa kau masih bisa bergerak, Boruto? Sepertinya aku bisa melihat dari mata ini, cakramu benar-benar terkuras habis." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Aku sedikit kelelahan, tapi aku baik-baik saja. Tapi sayang sekali, aku belum mengembalikan tempat ini seperti sebelumnya. Aku membuatnya menjadi berantakan." Itachi yang mendengar itu menjawab, "Tidak perlu khawatir, kau sudah melakukan sesuatu yang luar biasa. Jadi apa dengan begini mereka tidak akan bisa kembali lagi?" Boruto yang mendengar itu menjawab, "Ya kau benar, aku sudah menutup dan mengganti titik koordinatnya. Tapi sayang sekali, kita mendapatkan hal yang menjengkelkan. Ternyata si brengsek itu masih bisa hidup." Obito yang mendengar itu menjawab, "Tapi setidaknya kita mengetahui sesuatu, seluruh kekuatan yang ada di dahinya benar-benar tertutup. Jika sekali lagi kau mengalahkannya, aku kira dia akan mati. Itulah alasan dia langsung kabur melihat seranganmu barusan. Kali ini dia benar-benar berhati-hati. Dia tidak mau lengah seperti sebelumnya." Itachi yang mendengar itu membalas, "Kau benar, aku juga berpikiran yang sama. Tapi walaupun begitu, aku kira dia mulai bertarung serius. Dia bahkan ingin segera melenyapkan kita semua saat kita terjebak tiang itu. Tidak seperti biasanya, sebelumnya dia hanya mempermainkan kita semua." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Kau benar, tapi tenang saja, aku sudah menandai dia dengan formula mantra Hiraishinku. Bahkan saat kita berbicara saat ini, aku bisa tahu dia ada di mana. Dia dan para Otsutsuki itu kembali ke dalam dimensi mereka. Sepertinya Otsutsuki yang selama ini merepotkan kita benar-benar memulihkan kekuatannya. Tapi sayang sekali, bajingan itu menghancurkan bumi kita seperti semula." Itachi yang mendengar itu menjawab, "Apa dia kembali menjatuhkan bulan lagi?" Boruto menjawab, "Tentu saja tidak. Dia tidak akan pernah bisa melakukannya lagi, apalagi kondisi dia yang sudah setengah mati. Dia membuat daratan terbelah dan menumbuhkan pohon Shinju, tapi Shinjunya berbeda, muncul racun dari pucuknya yang menyebar ke segala sisi. Aku rasa dia benar-benar tidak mau kita kembali ke sana." Obito yang mendengar itu menjawab, "Itu kedengarannya tidak cukup baik. Tapi dengan begini, hasilnya seri, kedua pihak benar-benar menarik diri. Aku tidak tahu ini keuntungan buat kita atau tidak, tapi sepertinya kita masih bisa bernafas lega." Tidak lama Obito berkata demikian, Madara tiba-tiba menggunakan Jutsu Mokuton. Dia mengembalikan tempat itu yang hancur sebelumnya akibat Jutsu Boruto dan membuatnya seperti semula. Bahkan Madara berkata, "Sepertinya aku hanya bisa membersihkan beberapa area saja. Aku tidak percaya kau bisa melakukan itu dengan seorang diri." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Jika saja kalian bisa melihat Kurama sekarang, kalian pasti akan tertawa. Dia benar-benar terkapar akibat memberikan semua cakranya padaku." Kurama yang mendengar itu langsung berkata, "Apa-apaan itu? Hei, setidaknya kau tidak perlu memberitahukan hal semacam ini, apalagi ke Madara brengsek itu." Boruto yang mendengar hal tersebut langsung tertawa, sebab dia merasa sangat dekat dengan mereka semua, padahal kenyataannya hanya Boruto lah yang benar-benar hidup di antara mereka semua. Saat itu Tobirama berkata, "Mungkin kedengarannya aneh, kita akan bermalam di sini. Setelah pertarungan tiada henti, akhirnya kita benar-benar bisa beristirahat. Sungguh ironi." Jiraiya yang mendengar itu menjawab,
Aku akan mencari sesuatu yang bisa dimakan di sini. Apa kau mau ikut denganku, Orochimaru? Orochimaru yang mendengar itu membalas, "Kalian semua benar-benar aneh. Aku tidak berharap kalian menganggap kita semua